Dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8% per tahun. Perekonomian seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah akan bergairah, lapangan kerja akan tambah, produksi pertanian meningkat, ayam petelur meningkat, susu meningkat. Nah, inilah akan menyebabkan naiknya pertumbuhan menjadi 8%. Selamat siang. Hari ini siang sangat bergairah karena hujan pun sudah berhenti. Kali ini marilah kita dengarkan bersama Mr. Puisi Live. Jangan lupa tonton berita-berita Mr. Puisi Live, karena Mr. Puisi Live akan membahas hal-hal yang penting untuk negeri yang kita cintai bersama. Para hadirin sekalian, para agensi, para pengusaha, DPR, menteri, dan para petani seluruh Indonesia, kiranya program-program yang akan dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto sesuai dengan kampanye beliau pada saat sebelum pemilihan presiden yang lalu betul-betul akan diterapkan. Untuk itu terutama mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8% per tahun. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja itu terjadi apabila semua program pemerintah, terutama untuk memberikan makan bergizi para murid yang jumlahnya 82 juta orang, berjalan dengan baik. Tentunya dengan perumahan, konon katanya akan mencapai 3 juta rumah tiap tahunnya, dapat juga berjalan dengan baik. Juga program-program lain juga akan diceritakan oleh Bapak Hasyim Joyo Adikusumo yang merupakan adik kandung dari Bapak Presiden Prabowo. Tentunya ingin juga membantu pemerintah untuk kiranya bisa mensukseskan semua program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama untuk pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8%. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para agensi, anak-anak mahasiswa, dan para hadirin sekalian, marilah kita simak apa yang dikatakan oleh Bapak Hasyim Joyo Adikusumo. Semoga penjelasan Bapak Hasyim ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh para menteri terkait, sehingga program Bapak Prabowo di dalam mencapai pertumbuhan 8% benar-benar terjadi. Oke, mari kita dengarkan Bapak Hasyim akan memaparkan program-programnya. Mari kita ikuti, kemudian kita bahas program-program itu, mudah-mudahan sukses adanya. Tentunya program itu sukses apabila seluruh menteri terkait dapat bekerja keras. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan beliau, Bapak Hasyim. Itu namanya MRA, ya. Mutual Recognition Agreement, yang sudah ditandatangani kemarin dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dari Jepang. Sudah ada agreement kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang sangat erat, ya. Ada nanti kerjasama, nah ini kerjasama dengan negara-negara kecil. Sudah ada dengan Island States, kan ada Island State Forum, yang setahu saya. Nanti pagi saya sudah ketemu dengan Wakil Presiden dari Seychelles.
negara Seychelles kan bagian dari benua Afrika Dunia. Dan ternyata Gio dan pemerintahnya sudah cukup banyak sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak di Indonesia. Antara lain ya, ini contoh, Seychelles sudah kirim satu misi ke Banyumas. Nah, kenapa Banyumas? Ternyata Bupati di Banyumas ada program-program yang sangat inovatif. Antara lain pemakaian limbah, pemakaian waste untuk menjadi ada manfaat ekonominya, misalnya untuk bahan bangunan dan sebagainya. Begini, saya mau menjawab begini, kenapa harus 8% lebih? Ini bukan dari langit ya angka ini 8% ini minimal. Karena sejarah sudah mencatat suatu negara yang miskin atau berkembang tidak mungkin bisa negara kaya ya, kalau GDP per kapita itu di bawah $14.000 per kapita. Itu sudah hukum ekonomi. Ini sudah menjadi acuan dari para ekonom. $14.000 itu adalah acuan untuk menjadi negara kaya. Nah, karena itu kita sudah target 2045 Indonesia jadi negara maju, dan itu kan bukan target Pak Prabowo, itu target Pak Jokowi dan sebelumnya. Nah, untuk mencapai itu kita harus melakukan pembangunan dengan 8% minimal. Ini 8% minimal loh Pak. Ini bukan up to, bukan sampai dengan, ini ibadah. Setelah ada kajian-kajian kita sangat-sangat mungkin bisa mencapai suatu keharusan. Kenapa? Ada program-program yang bisa menumbuhkan growth. Ya. Nah, antara lain apa? Antara lain program baru. Ya, ini di atas 5%. Di atas 5% nanti ada program baru namanya makanan bergizi. Nah, dari makanan bergizi nanti kita mencapai nanti pada mungkin tahun kedua, tahun ketiga kita bisa memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa, ya, 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, dan anak-anak 4 juta di dalam rahim ibu-ibu yang hamil. 80. Ini ada nanti suntikan dana yang begitu masif, ini akan nanti berikan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena program ini akan nanti perlu 82 juta butir telur tiap hari. Berarti ibu-ibu, mak-mak, dan peternak-peternak ayam nanti bisa jadi sumber dari makanan itu, ya. Nah, ini hanya satu contoh saja. Nanti ada supply daun kelor, ada supply daging ayam, daging domba atau kambing dan sebagainya. Ekonomi pedesaan itu nanti akan hidup. Itu satu. Kedua, ada program perumahan 3 juta per tahun ya. Ini bukan 3 juta 5 tahun, 3 juta per tahun. Maka 5 tahun target kita 15 juta unit rumah, apartemen, 10 tahun 30 juta. Ini juga akan menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Contoh kita mana? Contoh kita Korea Selatan, contoh kita adalah Singapura, contoh kita adalah Republik Rakyat Contoh. Di mana di China selama 35 tahun perumahan merupakan 25% dari GDP. Terus ada program lain, program food estate, ya, dan ini juga akan menumbuhkan. Maka ini semuanya saya yakin bisa lebih dari 8%. Kalau saya pribadi bisa 9%, 9,5% ekonomi. Itu saya pribadi, ya. Nah, saya kira buat 3 tahun lagi kita sudah, itu saya lihat nanti tolong direkam ya. Kenapa? 3 juta rumah setiap tahun itu perlu berapa pekerja? Saya sudah hitung 5-6 juta pekerja baru. Nah, perumahan ada kaitan dengan 185 bidang usaha lainnya. Besi, semen, kayu, aluminium, pekerja-pekerja rumah. Kita sudah hitung setiap rumah di pedesaan perlu 4 tukang untuk bangun. 4 tukang. Ya.
kita membangun 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan. Terus di perkotaan 1 juta. Itu juga nanti menentukan. So, saya kira, ya maaf ya, 8% itu gampang bagi saya. Dengan perumahan. Terus apa lagi? Satu lagi yang belum dihitung, itu namanya internet connectivity. Ini ada McKinsey, terus ada lembaga lainnya sudah menunjukkan, sudah ada studi-studi, setiap 10% rumah tangga yang ditambah di dalam jaringan internet itu bisa menumbuhkan pertumbuhan baru 0,7 sampai 1,3% per tahun pertumbuhan. Indonesia internet connectivity masih sangat rendah, maka di situ ada skop. So saya sangat optimis. Ya, ada banyak yang mau mendanai. Untuk perumahan sudah ada sumber dari Abu Dhabi, dari Qatar, dari Singapura, dari India, dan dari China. Banyak yang sudah mau mendanai perumahan. Yang dari 235 miliar itu untuk mendanai program pembangunan listrik yang besar sampai 103 gigawatt. Dan 103 gigawatt itu termasuk 75 gigawatt itu dari energi baru dan terbarukan. Ya. Di samping itu ada 5 gigawatt lebih itu nuklir. Ya. Dan sisa selebihnya itu nanti dari tenaga gas. Nah, sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari investor swasta. Banyak swasta asing mau masuk untuk mendanai. Ya. Kenapa? Karena yang dicari sekarang di dunia ini adalah energi terbarukan. Kenapa? Karena yang akan kita masuki adalah age of artificial intelligence. Artificial intelligence perlu listrik yang luar biasa besar. Kalau nggak salah 10 sampai 100 kali lebih banyak daya listrik. Ya. Nah, Indonesia kita dapat anugerah dari Tuhan. Yaitu apa? Tenaga air yang luar biasa. Kita ada tenaga listrik yang biasa dari surya, tenaga surya. Kita punya potensi geothermal, panas bumi yang luar biasa. Dan satu lagi, tenaga bayu, tenaga angin. Saya dapat laporan dari PLN setelah ada kajian Indonesia bisa jadi superpower tenaga bayu ternyata. Ya, Pulau Jawa, Pulau Bali bisa. Di situ ada potensi tenaga angin atau bayu, onshore 15 sampai 16 gigawatt, offshore 35 gigawatt. Ya. Ini Pulau Jawa dan Bali sudah belum termasuk Sulawesi, belum termasuk lain-lainnya. So Indonesia ini suatu bisa jadi penghasil energi terbarukan yang besar sekali. Ya. So ini menjadi sumber dari optimisme saya. So nanti kita bisa mendorong industri artificial intelligence di Indonesia, ya. Bukan di luar negeri, di Indonesia. Karena kita punya sumber tenaga clean energy yang banyak negara tidak punya. Saya berharap saya akan berperan besar di bidang yang tadi itu di energi terbarukan, karena saya sudah 30 tahun ya, saya di bidang, saya di energi minyak dan gas dan listrik dan sebagainya. Saya yang pertama yang lakukan IPP, mungkin belum lahir waktu itu ya. Tahun 92 saya yang pertama yang ikut mendirikan private power pertama di Indonesia, itu di Paiton Sari. So saya tahu, saya cukup mengenal dan kuasai urusan listrik. Saya kira ya ini dalam kajian dari pemerintah, saya tahu lagi sedang dikaji oleh SDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit yang pertimbangan dari pemerintah. Ini AI. Kita sudah tahu bahwa di Singapura banyak data center yang dibangun untuk mendukung Microsoft, Amazon, kehadiran dari yang lain-lainnya. Itu mereka perlu data centers. Nah, pemerintah Indonesia sudah mengkaji kalau data centers dia hendaknya dibangun di Indonesia. Indonesia bangun data centers misalnya Pulau Batam atau Pulau Bintang atau dari Kalimantan atau mana. Ya,
ini yang bisa kita nanti melayani Singapura. Jadi kesan high value added kita yang melayani Singapura. Kan begitu. Saya kira kita harus kaji nanti ya. Nah, di lain pihak, di pihak Singapura bilang loh, sebetulnya di luar itu pemerintah Singapura dan industri Singapura juga perlu. Ya, industri-industri lain yang bukan AI atau apa yang perlu data center itu yang perlu juga. Karena kenapa? Di Singapura ada kilang-kilang yang dimiliki oleh Exxon, dimiliki oleh Shell, itu jadikan emiten ya, emiten dari pollution. Nah, itu yang harus kita layani. Nah, kita lihat dulu ya, pro dan kontranya dulu. So begini, ini kalau nanti ketersediaan energi terbarukan, ini salah satu tujuan atau menarik investasi dari luar negeri untuk industri-industri yang baru. Ya, misalnya ada beberapa perusahaan asing mau bikin industri, mereka mencari tempat untuk mendukung clean steel, green steel atau ya, besi baja hijau. Nah, mereka perlu karena ya di tempat mereka sendiri sudah kekurangan untuk nah, Indonesia bisa menyediakan green energy untuk menarik dan mendukung green steel misalnya. Terus apa lagi? Setahu saya ada beberapa investor asing mau bikin aluminium di Indonesia, aluminium dan alumina sebagai sumbernya. Alumina dari mana? Boksit. Nah, kenapa ini penting? Karena Indonesia sekarang mengimpor 1,1 juta ton aluminium tiap tahun. Tapi boksitnya dari Indonesia. Indonesia ekspor boksit yang dibikin di negara lain dieksporkan. Ini kan konyol menurut saya ya. Dan Pak Prabowo anggap itu sebetulnya ya sangat konyol. Ya, dengan green energy yang kita bisa sediakan, ya 75 gigawatt, kita bisa mendukung industri-industri baru yang juga perlu industri bersih. Nah, ini satu lagi. Sebentar lagi, 4 tahun lagi, saya dengar bahwa Uni Eropa akan melakukan yang sistem namanya CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism. Bagi industri-industri yang mau jual barangnya di Uni Eropa, itu harus bersih, clean. Kalau tidak clean, dalam arti sumber listriknya dan powernya itu bukan dari industri terbarukan, akan dipungut ya, tax atau pajak karbon itu yang berlaku di Eropa. Misalnya 90, 80, 90 euro per ton. Luar biasa. Ini informasi yang kita dapatkan dari Bapak Hasyim Joyo Adikusumo. Marilah kita bahas apa yang telah dikatakan oleh pakar industri kelistrikan. Beliau yang membangun Python 1, beliau sangat mengerti mengenai kelistrikan. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Bapak Hasyim, pertumbuhan 8% sangat mungkin terjadi. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan 8%, yang paling penting adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini harus mendapatkan investor dari luar negeri untuk investasi di Indonesia. Nah, sangat berbesar hati karena kunjungan Bapak Prabowo Subianto ke luar negeri mendapatkan komitmen untuk para negara sahabat itu untuk investasi di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Ini sangat menggairahkan. Ini tentunya sangat berhubungan juga nanti dalam pertumbuhan ekonomi 8%. Memang program pemerintah di dalam rangka pertumbuhan 8% memang dibutuhkan tenaga kerja baru. Tadi dikatakan bahwa nanti dalam program makan gratis itu akan banyak membutuhkan tenaga baru, banyak membutuhkan produksi pertanian, telur, perikanan, dan lain-lain, susu dan lain-lain. Nah, tetapi sangat menyayangkan sekali karena
budget yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan, yaitu telah disepakati kurang lebih Rp10.000 per murid, itu tentunya menjadi tantangan apa yang dikatakan oleh Bapak Hasyim tadi, di mana Bapak Hasyim mengatakan bahwa di dalam makan program gratis untuk murid-murid itu akan membutuhkan nantinya 82 juta telur, karena yang akan diberikan makanan gratis itu kurang lebih 80 juta telur tiap hari. Itu memang kalau itu terjadi memang luar biasa. Kemudian untuk 80 juta potong ayam misalnya, berarti pertumbuhan perekonomian daerah, terutama pembiakan ayam, ayam betelor, perikanan, sayur mayur akan luar biasa pesatnya. Tetapi ini sangat sulit dilakukan karena kalau 10.000 per orang itu seperti yang kita lihat di berita-berita televisi sebelumnya, bahwa untuk Rp10.000 per orang itu konon katanya tidak mampu akan memberikan sepotong daging ayam dan memberikan satu buah telur. Nah ini akan terjadi. Tetapi kalau itu bisa dilaksanakan misalnya dengan 15.000, maka program pemberdayaan untuk program gizi ini yakinlah membantu pertumbuhan untuk menuju 8%. Karena perekonomian dengan budget 71 triliun tersebut, perekonomian seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah akan bergairah, lapangan kerja akan tambah, produksi pertanian meningkat, ayam petelur meningkat, susu meningkat. Nah inilah akan menyebabkan naiknya pertumbuhan menjadi 8%. Kemudian memang dikatakan lagi bahwa apabila memang program 3 juta rumah per tahun itu bisa dilaksanakan, itu sangat luar biasa. Karena ratusan produk-produk yang dibutuhkan, ribuan supplier, ribuan distributor untuk produk-produk pembangunan itu, dan jutaan buruh dibutuhkan untuk membangun perumahan sebanyak 3 juta per tahun. Ini rasa-rasanya juga sangat sulit dilakukan karena satu, anggaran daripada perumahan itu sangat kecil. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan rumah-rumah tersebut yang dicanangkan 3 juta rumah setahun bisa dilakukan karena beliau mengatakan bahwa akan ada investor dari luar negeri yang sudah menyanggupi untuk pembangunan ini. Tentunya kembali lagi, siapa yang akan menyerap rumah tersebut, karena apabila keadaan perekonomian kita tidak memadai, artinya nah tentunya nanti pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan perumahan. Misalnya cicilan KPR yang tadinya 15 tahun menjadi 50 tahun. Mungkin tidak perlu ada uang muka. Nah, kalau itu yang dilakukan, percayalah 3 juta rumah itu akan dapat terserap oleh rakyat Indonesia. Tetapi bukan kami optimis, tetapi kami memang harus pesimis sedikit untuk pencapaian 3 juta rumah per tahun itu tidaklah mudah. Mungkin kalau ada dana yang cukup, mungkin 1 juta rumah per tahun, mungkin kami sangat optimis karena beliau Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan bahwa akan ada investor dari luar untuk mendanai program pembangunan 3 juta rumah tersebut. Nah, yang sangat menarik di sini adalah memang akan dibangun energi terbarukan. Ini yang merupakan sangat penting di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa demikian? Karena program
negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk artificial intelligence itu membutuhkan listrik yang sangat besar. Nah, inilah perlu dikembangkan, dan kami yakin kalau ini pasti bisa terjadi karena di Indonesia bioenergi, tenaga surya, tenaga air itu betul-betul sangat berlimpah ruah di Indonesia. Kalau ini akan terjadi, maka pertumbuhan ini 8% mungkin yakinlah akan terjadi. Di samping itu, artificial intelligence ini membutuhkan data center, di mana pemerintah Singapura sangat membutuhkan data center yang akan dibangun di Indonesia misalnya. Karena di Singapura tidak memungkinkan mereka membangun data center untuk menunjang teknologi artificial intelligence yang akan dibangun oleh Singapura, dan juga Indonesia akan mengikuti program ini, sehingga dibutuhkanlah tenaga listrik dengan tenaga yang terbarukan. Nah, di samping itu, menurut Bapak Hasyim, Eropa sendiri tidak akan mau mengimpor barang-barang produk Indonesia ataupun produk-produk negara lain apabila di dalam memproduksi produksi tersebut tidak menggunakan energi terbarukan. Ini prospek yang luar biasa yang patut kita sambut dan sudah akan disambut oleh pemerintah Indonesia, karena apa yang kita dengarkan tadi dari Bapak Hasyim itu sendiri sangat memberikan optimisme yang tinggi bagi kita, sehingga ekspor dari Indonesia yang menggunakan energi terbarukan dapat diterima oleh Eropa. Mudah-mudahan ini terjadi, dan kami yakin dengan perjalanan Bapak Prabowo ke luar negeri, optimisme pembangunan di Indonesia ini akan berjalan dengan lancar. Nah, coba kita lihat, kita juga memperhatikan bahwa ekspor mineral kita juga harus diperhatikan, dan ini salah satu juga merupakan hal-hal yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita 8%. Seperti misalnya aluminium itu sendiri kita import dari luar negeri, sedangkan bahan bakunya itu bauksit kita yang menghasilkan. Kita mengirim bahan baku ke luar negeri menjadi aluminium luar negeri, kemudian kita import, kita gunakan lagi. Nah, inilah yang perlu dihindari. Nah, itu yang dikatakan Pak Hasyim, ini perlu kita dukung. Tentunya pemerintah juga akan mendukung hal ini, karena program pemerintah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu harus sukses, dan kami yakin bahwa hal ini akan sukses adanya apabila apa yang dikatakan Bapak Hasyim tadi dapat berjalan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita merenung sejenak. Semoga program Bapak Prabowo dalam rangka mensejahterakan masyarakat, mendidik masyarakat yang lebih cerdas dengan memberikan makanan gratis, bergizi, itu perlu didukung oleh semua pihak. Tentunya memang harus ada manajemen yang sangat baik, sehingga korupsi pun tidak ada di semua program yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Para hadirin sekalian, marilah kita ikuti dan kita renungkan kembali, semoga program-program Bapak Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan 80% itu dapat berjalan dengan baik. Dan Mr. Puisi Live akan selalu memberitakan hal-hal yang baik dalam menunjang program pemerintah ke depan, sehingga bangsa ini akan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Marilah kita berdoa dan berbahagia selalu dan selalu tersenyum di dalam menyambut perekonomian 2025 yang
tidak biasa-biasa saja. Dan kemungkinan tantangan 2025 tersebut harus disambut dengan kerja keras. Maka percayalah, tahun 2025 dapat berjalan dengan sukses. Untuk itu, jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Salam berbahagia, bye-bye.